kami kemarin buat surat untuk Bapak Presiden. Dari untuk yang uang makan kita itu belum dibayarkan dari bulan Januari tahun 2022 sampai bulan Agustus 2022. Kami seolah-olah terlupakan yang dulu sangat-sangat susah untuk mencari orang untuk bekerja di rumah sakit COVID. Sebagai relawan dari Rumah Sakit COVID Infeksi Galang, apa yang terjadi di dalam rumah sakit ini bahwa kami sampai saat ini belum menerima uang makan. Dari untuk yang uang makan kita itu kita menerima per bulannya itu 2 sampai 3 juta per bulan. Dan itu belum dibayarkan dari bulan Januari tahun 2022 sampai bulan Agustus 2022 sampai saat ini. Terakhir kita menerima uang itu adalah di Desember tahun 2021 melalui transfer itu terakhir. Sebelumnya sudah ada rapat dari pusat, yakni orang dari BNPB, orang dari Mabes, sudah datang ke RSKI mengadakan rapat di bulan Juli. Dari hasil pertemuan rapat tersebut, kami menemukan jawaban yang dirasa belum puas bagi kami. Sehingga kami sudah bersabar menunggu. Setelah dari rapat tersebut kami menunggu sampai 1 bulan. Dari 1 bulan tersebut kami bertanya lagi kepada pejabat-pejabat teras BNPB dan Mabes. Kami japri secara WA. Kami bertanya bagaimana kelanjutan dari rapat tersebut, apakah ada titik terangnya. Lalu jawaban dari yang kami hubungi tersebut, jawabannya kurang enak, kurang memuaskan bagi kami. Itu. Jadi kami memohon menceritakan agar tahu bahwa yang terjadi di Rumah Sakit COVID Infeksi Galang ini, kami sebagai relawan dan rekan-rekan yang lainnya belum menerima uang makan dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Semua personil yang ada di rumah sakit ini semuanya mengalami. Tetapi jumlahnya total untuk relawan itu adalah 145 orang. Kami gerakan dari relawan inilah, inisiatif kami adalah untuk sebagai aduan atau kami ingin mengadu sama siapa lagi. Karena kami harus memberikan kabar ini ke orang-orang atas bahwa yang terjadi di sini adalah seperti itu. Karena kita tidak tahu ini uangnya alirannya macetnya di mana, seperti itu. Dari RSKI ini berdiri sampai bulan Agustus 2021 itu sebelumnya pembayarannya itu cash, diberikan secara tatap muka dan kita memberikan tanda tangan sebagai bukti kita sudah menerima. Semenjak Jenderal Andika Perkasa naik, itu semuanya dirubah mekanismenya menjadi transfer. Transfernya ke rekening masing-masing. Sebelum ditransfer kita didata nama-nama yang terlibat di rumah sakit ini siapa saja, lalu memberikan nomor rekening. Dan dari bulan 8 sampai bulan Desember tahun 2021 kita sudah menerima secara transfer. Tanggal berapa biasanya, Pak? Biasanya tidak tentu. Biasanya di minggu kedua. Kita memakai bank yang sebelumnya ada Bank Mandiri, BNI. Ya. Nah, ketika di bulan Juli itulah datang pejabat-pejabat teras dari BNPB, pejabat teras dari Mabes TNI, pejabat teras dari BPKP. Datang ke RSKI ini, kita mengadakan rapat internal untuk membahas yaitu permasalahan dari uang makan kita tersebut. Lalu dari hasil kesimpulan rapat tersebut, Diki? Sudah muter-muter jawaban dari BNPB dan BNPB pun berjanji bahwa akan melunasi dalam 2 minggu ke depan. Dan sampai sekarang belum selesai. Untuk jam kerjanya gimana ya, Dok, untuk relawan di sini? Kita jam kerja kita sudah ada jadwalnya masing-masing. Untuk nakes dokter ada di jamnya masing-masing. Untuk perawat bidan lalu non nakesnya sudah ada kegiatannya masing-masing.
setiap hari atau Setiap gimana? hari, setiap hari kita sudah ada dinasnya masing-masing. Kalau untuk mes kita alhamdulillah kita difasilitasi. Untuk mes kita dapat di sini, untuk makan pun kita dapat di sini. Dan uang makan kita tersebut juga itu alhamdulillahnya itu masih di-cover oleh Aston. Dan Aston pun sama seperti kita juga menunggu pembayaran dari pusat juga. Biaya hidup gimana untuk para relawannya? Inilah yang kita terjadi saat ini, apalagi kan di sini ada yang sudah berkeluarga, ada yang merantau jauh, ya kan? Karena kita, kalau kita kan selalu yang namanya manusia kan butuh uang. Ada yang untuk bayar cicilan rumahnya, ada untuk bayar untuk anaknya, susunya dan segala macam. Dengan uang makan ini tersendat, ya mau tidak mau ya kita harus berhemat-hemat seperti itu. Dan alhamdulillahnya masih di insentif kita masih lancar. Itu. Yang kita takutkan apa ya sebenarnya di sini? Yang kita takutkan adalah kalau seandainya besok rumah sakit ini bubar, tutup, lalu kita mau mengadunya sama siapa lagi? Ada indikasi ke situ? Ada indikasinya. Iya, ada indikasinya ke situ karena kesimpulan terakhir dari rapat kemarin apa lagi? Diperpanjang sampai bulan 12, Pak. Tahun ini? Iya. Yang di Satgasnya dibubarkan. Satgasnya Ya. dibubarkan, tapi tetap rumah sakitnya akan berganti menjadi rumah sakit entah kita tidak tahu berganti rumah sakit yang lain. Kami yang pertama kami bermediasi dengan rekan-rekan media, rekan wartawan. Setelah dari sini kami akan berdiskusi dengan DPRD Batam, lalu akan ada pertemuan juga dengan Gubernur dari Kepri. Itu langkah-langkah kami. Jadi kami ini atas nama relawan kami ini ingin berbicara, mengobrol, berdiskusi dengan petinggi-petinggi atas untuk langkah-langkah kami ini bagaimana selanjutnya. Karena kami juga harus langkah-langkah kami ini ya harus bagus, ya kan? Dan semoga ya yang kami harapkan seperti ini nih biar didengar langsung sama Presiden. Maka dari itulah kami kemarin buat surat untuk Bapak Presiden supaya beliau tahu apa yang terjadi di sini. Surat itu sudah kami buat lalu dan sudah kami kirimkan. kapan, Pak? Terhitung dari 2 hari yang lalu. Surat kami kirim untuk Bapak Presiden. Untuk sementara ini melalui sekretariatnya. Seperti itu. Makanya kami berusaha, usaha lagi. Karena ya inilah kami, perwakilan dari relawan-relawan ini yang bersuara. Yang jelas kita kecewa ada, terus kita berharap itu segera cair ada. Pasti kalau kita sedang dinas, bahasanya itu pasti topiknya itu selalu yang ditanyakan itu, kapan ya dok cair ya, kapan ya dok ya cair ya, selalu itu. Mau kita lagi duduk di sini pun pasti bahasanya kira-kira kapan ya cair ya dok ya, selalu itu. Karena kita ini sudah terlalu lama, maksudnya sudah berbulan-bulan. Kalau misalkan 1 bulan belum cair, oke lah tak apa ya kan. Tapi kalau sudah 8 bulan ini, kalau kita jumlahkan totalnya itu sangat besar. Dan kita 8 bulan ini ya 25 juta. 59.000 itu jadi Iya, 25 juta lah per orang. Harapan besar kami dengan adanya langkah kita seperti ini, pertemuan kita seperti ini, langkahnya adalah yang pertama satu, biar petinggi atas, yang pertama Bapak Presiden tahu apa yang terjadi di sini, lalu yang kedua Bapak BNPB juga tahu, Bapak Mabes juga tahu apa yang terjadi di sini, dan kami ingin satu, hak yang kami minta ini dipenuhi, seperti itu. Karena kami di sini kan kita tidak ada yang kerja di luar tuh tidak ada. Karena kita fokus cuma Untuk COVID. di sini di RSK ini aja. Jadi tidak ada kita yang namanya ada yang nyambi kerja di luar lagi, tidak. Kita ini istilah THR sekalipun nggak ada tuh. tak ada. Jadi ya kita di sini aja. Alhamdulillahnya Aston saat ini masih bekerja sama baik dengan RSKI. Kalau Aston pun menunggu dari sama kayak kita juga, Aston menunggu. Kalau Aston berpikiran ini kapan bayar lah kita putus kontrak. Kalau Aston putus kontrak ya mau tidak mau kita ya harus mencari makan keluar sendiri. Tapi untuk saat ini ya alhamdulillahnya pihak Aston masih mau bekerja sama dengan RSKI sampai rumah sakit ini tutup.
Seperti itu. Saya tugas dinas dari RSK ini dari tahun 2020 bulan November. Sedangkan yang dari awal masuk ya seperti Pak sama rekan saya dari awal. Itu sudah dari awal-awal masuk. Dari RSK-nya berdiri. Ya, kalau saya nama Pak Rusli, status di SKI driver ambulan. Kalau saya memang dari awal kami ada berempat. Itu kerja kami pergantian shift pagi ke pagi. Sekarang berapa orang? Kami berempat sama kasih berenam, 6 orang. Sekarang jadi 6 orang. Ya, organiknya 2, relawannya 4. Atasan kami dari organik. Dari awal, Pak. Dari awal April 2020 ya. Ya. Dari awal. Tanggal 6 lah. Iya, tanggal 6. Kalau kami dulu dari kantor Camat Galang, kami odon dari sana langsung dikirim ke sini. Oh, nggak ada kontrak. Kita tidak ada Nggak kontrak. Kalau dikeluarkan kita keluar, itu aja sifatnya. Ya. Tapi kalau persyaratan khusus nggak ada, misalnya jenjang pendidikan atau Siap. Kalau- Memang ada sih untuk ijazah. yang non medis. Untuk yang non medis Ya, ada. ijazah, SKCK, Ya. NPWP, itu aja sih. Itu aja. Kalau untuk medis berarti ada ya? Kalau untuk medis wajib semuanya ada. Dia harus sesuai Iya. kalian ya. Minimal STR. Karena kan dulu pas masa-masa Covid kan tidak ada yang mau. Untuk yang bekerja sebagai nakes ketika pandemi itu kan satu. Pertama susah. Ini pun ketika rumah sakit ini buka aja, kalau diceritakan dari awal bagaimana bisa ke sini itu panjang. Mereka pun misalkan dibutuhkan kuota 2, itu pun daftar cuma 1 orang. Ataupun dibutuhkan kuota 4, yang daftar cuma 2. Itulah yang dulu sangat-sangat susah untuk mencari orang untuk bekerja di rumah sakit COVID. Seperti itu. Sama pun seperti dokter pun juga sama. Kalau yang pasien terakhir berarti yang 14 Mei ya Pak? Iya. Sampai sekarang masih kosong ya? Ya, kami diminta komando atas tetap untuk standby. Yang paling kita, itu kan pasti ada suka dan duka. Semuanya kalau dibilang rata-rata pasti kena COVID, semua relawan ini sudah kena semua. Termasuk saya pun sudah masuk ICU sudah pernah. Jadi dengan Bapak yang lain-lainnya pun kita sudah kontak ke pasien tertular sudah semua. Yang namanya kita kerja dengan resiko tinggi walaupun kita dengan hazmat masih tertular juga. Dan kita pun pernah ada juga relawan di sini ya sempat kritis dan benar-benar kritis ya sempat dibawa ke rumah sakit Batam di ICU Batam dan akhirnya alhamdulillah selamat. Di rumah sakit mana? Rumah sakit mana? BP. BP. Otorita. Otorita. Awal Bros. All bros ya. Itu yang sampai perawat kita dulu iya, sampai benar-benar ya kita bilang udah kritis lah, kita pun sudah ya, kita ya dokter pun kita udah tahu ya, biasa terjadi seperti ini, kita udah melihat wah, kecil harapan, tapi alhamdulillahnya Tuhan masih bagus, masih baik. Akhirnya selamat itu. Kita di sini ya udah berjuang pagi siang malam kita masih tetap dinas, jauh dari keluarga, kita pun di sini jauh dari keluarga, jauh dari rumah, merantau. Ya inilah kita namanya dengan kerjaan risiko tinggi. Ya inilah yang kami hadapi. Lalu dengan seperti ini kami seolah-olah terlupakannya apa? Ya hak kami yang uang makan ini tadi tidak tahu tentu kapan dibayarkan, tidak tahu arahnya apa, tidak tahu juga titik terangnya di mana. Dengan adanya kita bermediasi seperti ini, kami bercerita seperti ini, ya semoga didengar oleh Bapak Presiden bahwa kami para nakes dan para non nakes di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID Galang, yakni relawannya dan rekan-rekan semuanya ingin bercerita bahwa kami belum menerima hak kami, yakni uang makan dari bulan Januari tahun 2022 sampai saat ini. Mungkin Bapak bisa mendengar keluh kesah kami. Semoga apa yang menjadi hak kami itu segera ditindaklanjuti. Yang kami inginkan apa yang pernah kami dapatkan biar agar dicairkan kembali dari bulan 1 sampai bulan 8.